Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Risma dalam acara dalam ibadah kita yaitu Victory Kids. Nah, pagi hari ini Kak Risma percaya semuanya sudah siap untuk beribadah, semuanya sudah menyiapkan hati dan pikirannya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita saksikan kreativitas minggu lalu. Buat kreativitas keren-keren semuanya. Yuk, jangan lupa yang lain yang belum membuat kreativitas, jangan lupa ya minggu ini mengirimkan kreativitasnya. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk datang beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kau berkati kami semua biar kami fokus dan kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by
yo, 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 yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, kita sudah memuji Tuhan, pastinya bersemangat ya. Nah, adik-adik, yang gak kalah penting kita tunggu-tunggu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan dan berkati kami semua. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, pernah gak sih kalian tuh, mami kalian tuh pilih kasih banget sama kalian? Murid kali ya pernah lah, masa enggak? Mamaku lebih galak sama aku. Iya kan? Terus adik aku tuh dibeliin mainan, dibeliin baju, dibeliin celana, pokoknya tuh semuanya dibeliin. Kalau aku kan anak terakhir, aku paling sayang dong. Aku juga pernah kayak gitu, tapi santai. Kita semua pasti pernah. Tapi yang harus kita pikirkan, kalau kebutuhan kita sama adik kita itu berbeda-beda. Jadi kita harus berpikir dewasa. Sekali kau ngeri juga. Iya dong, si ganteng-ganteng lebih dewasa dari kalian. Angel, kamu dari mana aja sih jam segini baru pulang? Mami tuh sibuk. Adiknya gak ada yang jagain. Kamu jagain adiknya dong sekali-kali. Gimana sih? Aku baru main sebentar. Angel, yang kamu maksud sebentar itu dari jam 2 sampai jam 5. Kalau kamu gini terus, Mami gak akan kasih kamu uang. Oh, udah, mami kasih. Gak usah aku mandi. Angel, kamu kalau orang tua ngomong ya. Angel, Mami habis belanja nih, beliin baju buat adik nih. Mami beli mainan, terus beli baju. Ini nih buat kamu nih. Nih, buat kamu nih. Coba dulu, Dek. Ya, kok aku cuma dibeliin ini sih. Bagus giliran nih. Orang dibeliin banyak, orang dibeliin mainan, baju aku cuma pakai gambar. Loh, kan kemarin udah dibeliin sepatu. Ini juga headset baru. Mami emang gak adil. Angel, kamu kan banyak kebutuhannya. Kan nggak cuman baju, nggak cuman mainan. Ya udah, mami kasih. Hai adik-adik semua, ketemu lagi bersama Kak Ima. Hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan drama kakak-kakak Victor Kidsnya. Gimana? Keren kan? Nah, seru banget adik-adik. Nah, hari ini Kak Ima mau cerita tentang iri hati. Nah, adik-adik ada yang tahu itu iri hati apa? Oke, Kak Ima mau kasih tahu aja. Iri hati itu adalah perasaan tidak suka atau tidak senang melihat orang lain yang lebih berprestasi, yang lebih baik atau lebih beruntung dari kita. Nah, jadi adik-adik, di antara kita harus belajar nih adik-adik, apakah kita pernah merasakan iri hati? Nah, adik-adik, ternyata iri hati ini tidak hanya dialami oleh orang-orang dewasa aja loh, tapi bisa juga dirasakan oleh anak-anak. Bahkan si Kak Angel yang udah gede aja bisa iri sama adiknya yang masih kecil. Coba, nah, jadi adik-adik kita harus tetap waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup di dalam iri hati. Sekarang Kak Ima mau tanya nih buat adik-adik semuanya. Siapa di sini yang pernah iri kepada kakak atau abangnya? Ayo, ada? Kak Ima pernah iri hati kepada kakak dan abang Kak Ima. Nah, sekarang Kak Ima mau tanya lagi. Biasanya kalian iri itu karena apa sih?
kenapa harus iri? Kenapa? Coba sekarang dipikir-pikir dulu. Iya ya, kenapa aku harus iri? Nah, kalau Kak Ima dulu pernah iri hati sama kakak Kak Ima karena Kak Ima berpikir bahwa kakak-kakak dan abang Kak Ima itu mereka lebih disayang, lebih diperhatikan, lebih dicukupi kebutuhannya oleh orang tua Kak Ima, sehingga Kak Ima berpikir kok mereka semua lebih disayang, aku enggak. Nah, adik-adik, sehingga Kak Ima menjadi merasa sedih. Nah, yang kedua, kenapa lagi kita bisa iri hati? Karena kita dibanding-bandingkan. Contohnya nih, orang tuanya mungkin gak sengaja bilang, wah kakakmu nih pinter, nilainya bagus. Wah kakakmu berprestasi, kakakmu lebih taat. Nah, kalau mendengar hal seperti itu, biasanya kita bisa merasa menjadi iri. Kenapa? Karena kita tidak pernah diperkatakan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa membuat kita menjadi iri. Dan kalau kita menyimpan rasa iri hati ini terus di dalam hati kita, lama-kelamaan kita bisa menjadi anak yang pemberontak dan suka melawan, baik secara langsung ataupun di dalam hati. Kenapa? Karena ada loh adik-adik, anak-anak itu kelihatannya di depan orang tuanya dia taat, tapi di dalam hatinya dia iri, dia memberontak, dia melawan. Nah, sekarang mari kita baca apa kata firman Tuhan buat kita semuanya. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi adik-adik, ternyata ketaatan kepada orang tua kita itu adalah keharusan. Kenapa? Karena orang tua kita dipercayakan Tuhan sendiri untuk mengasuh kita, untuk mendidik kita supaya lebih baik. Jadi kita harus taat dan mengasihi orang tua kita. Dan adik-adik, kenapa lagi kita tidak boleh iri hati? Karena ternyata orang yang hidup dalam iri hati itu sangat-sangat mengerikan. Kita baca di dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, adik-adik, ternyata iri hati itu sangat mengerikan, bisa mematikan. Kalau kita iri hati, menyimpan iri hati terus, yang rugi itu bukan orang lain, tapi kita sendiri yang rugi. Sehingga ketika kita lihat ke keberhasilan orang lain, prestasi orang lain lebih baik, kita semakin iri dan kita tidak mau berkembang. Kita sibuk di dalam iri hati sehingga kita tidak bertumbuh, tidak lebih baik. Jadi ingat ya adik-adik, semakin kita iri hati, kita semakin tidak bisa melakukan apa-apa. Nih adik-adik mau tahu nggak, di Alkitab ada loh contoh bersaudara kakak adik yang iri hati. Ayo, ada yang tahu siapa? Dia adalah Kain dan Habil. Nah, adik-adik tahu kan, Kain dan Habil itu sama-sama datang membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan Habil. Sementara persembahan Kain tidak. Akhirnya si Kain ini menjadi iri. Tapi adik-adik, yang perlu kita tahu, bukan karena Tuhan pilih kasih loh ya. Itu tadi yang Kak Ima bilang, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tidak boleh ada sungut-sungut atau tidak ikhlas. Kita harus dengan segenap hati, dengan sukacita kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang menerima dengan segenap hati setiap persembahan kita. Orang yang memberi dengan segenap hati, jangan dengan sungut-sungut atau iri. Jadi adik-adik, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan suka, kita harus lakukan dengan segenap hati. Jangan ada iri atau merasa tersaingi atau merasa tidak suka ketika orang lain berhasil. Tapi kita harus melepaskan diri kita dari rasa iri hati. Tapi ketika orang lain berhasil, kita ikut senang. Nah adik-adik, dalam minggu ini kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Aku pernah gak sih iri hati? Wah, kalau masih pernah, masih sering bahkan, mari kita sama-sama mau berubah bersama. Adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan. Keren kan ya dramanya dan firman Tuhannya.
kita mau simpan di dalam hati kita. Adik-adik jangan punya rasa iri ya. Pasti mama papa mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Nah, hari ini kita sudah selesai, tapi sebelumnya kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu. Yuk persiapkan persembahannya, minta tolong papa mama, dan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah dengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, hari Senin jam 4 sore kita mengadakan Zoom. Nah, jangan lupa adiknya dibawa, teman-temannya dibawa supaya seru Zoom kita, oke? Yang berikutnya yang gak kalah penting, di tanggal 20 Desember kita akan mengadakan Natal. Dan jangan lupa adik-adik juga ajak teman-temannya, ajak adiknya, kita bertemu lewat Zoom ya. Dan yang kemudian adik-adik kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Nah, kita mau berdoa, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua, melindungi kami semua, berkati papa mama kami, teman-teman kami, dan kami semua Tuhan. Sehingga minggu depan kami boleh ibadah online lagi ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.